Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan cerita daripada
oleh firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau boleh mengurapi lidah bibir hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apapun yang keluar daripada mulut hamba-Mu itu boleh berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita masih tetap belajar dalam tema yang sama, tapi saya kasih subtema yaitu peran Roh Kudus dalam hidup kita. Ada 3 peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, meskipun banyak tapi saya ambil 3 saja. Saya akan singkat ya. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita yang pertama adalah penolong untuk mematikan perbuatan daging. Yang kedua adalah memimpin hidup kita. Yang ketiga adalah membantu kita dalam kelemahan. Nah, kita akan belajar satu persatu. Peran Roh Kudus yang pertama, Roma 8 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita yang pertama adalah bahwa Roh Kudus itu memampukan kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kenapa? Karena kalau kita hidup oleh daging, kita akan mati. Itu dia. Kalau hidup kita oleh karena daging, kita akan mati. Itu sudah dipastikan. Perhatikan ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Nah, sekarang begini, kalau kehidupan kita selalu diutamakannya melalui perbuatan daging atau kita selalu berbuat dosa dalam kehidupan kita, mungkin kita nggak mati, tetapi secara spirit kita sudah mati. Iya, benar. Secara spirit kita sudah mati. Kita mungkin ngemplang uang orang lain, kita nyolong, kita ngerampok, kita berbuat dosa, uangnya kita kasih untuk makan anak istri kita, atau kita hidup dari perbuatan dosa. Setiap hari itu kita lakukan, sepertinya kita tidak mati, tetapi sesungguhnya engkau sudah mati. Jadi setiap hari kehidupan kita harus dipimpin oleh Roh. Nah, perhatikan ya ayat yang ke-8 tadi, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi poin pentingnya adalah Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam kehidupan kita. Itu benar. Saya dulu sebelum sampai ke Solo ya, atau saya sebelum bertobat, ya perbuatan daging itu sudah seperti melekatlah setiap hari. Judi setiap hari, minum, itu udah biasa. Bahkan setelah saya sampai ke Solo pun, bahkan waktu saya sekolah, kuliah, dosen saya pernah hampir saya pukul pakai kursi. Itu sudah sekolah loh, sudah sekolah. Jadi karena perbuatan manusia, karena kekuatanmu, nggak bisa saudara mematikan perbuatan daging, nggak bisa. Ya toh? Nggak bisa. Saudara nggak bisa mematikan perbuatan daging dalam hidupmu dengan kekuatanmu. Pak, saya mau berhenti merokok, saya pakai obat inilah, saya pakai cara inilah, saya pakai teknik, nggak bisa. Pak, saya mau berhenti kebiasaan buruk saya seperti ini, Pak. Saya mau teknik seperti ini, nggak bisa. Tetapi hanya Roh Kudus yang bisa mematikan perbuatan daging tadi, nggak bisa. Tapi kalau saudara hidupnya karena perbuatan daging, mati kata firman Tuhan. Udah dipastikan mati, nggak usah nunggu sampai kita dipanggil Tuhan. Hidup kita seperti seolah-olah akan mati. Ya, jadi begitu ya, perbuatan daging kita itu bisa dimatikan oleh karena peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi jangan sering kau doakan Roh Kudus. Teruslah dengarkan suara Roh Kudus. Karena begini saudara, pernah enggak kita kalau kita mau berbuat dosa ada kata-kata yang aduh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ini dosa, itu enggak boleh. Pernah dong. Begitu saudara scroll di YouTube, di medsos ada konten-konten yang berbau horor atau berbau negatif, Anda lihat atau Anda scroll lagi ke bawah. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, Anda akan scroll ke bawah. Artinya apa? Hidup kita bisa hidup dipimpin Roh kalau Roh Kudus itu kita biarkan berperan terus dalam kehidupan kita. Peran aktif Roh Kudus jangan sampai kotpis. Ya, yang kedua, peran Roh Kudus yang kedua adalah memimpin hidup kita. Ayat yang ke-14, tetap di Roma. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-14 dan 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan
yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi peran Roh Kudus yang kedua dalam kehidupan kita adalah Dia memimpin hidup kita. Perhatikan, kalau kita anak Allah, berarti apa? Hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita anak Allah, berarti apa? Perbuatan daging, sudah itu kita kesampingkan. Roh Allah yang memimpin kehidupan kita, sehingga kita layak mendapat predikat kita ini anak Allah. Bagaimana caranya, Pak? Jangan khawatir. Dikatakan di sana, kalau kita anak Allah, pasti Roh Allah memimpin hidup kita. Nah, itu peran Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat aktif berperan dalam kehidupan kita, memimpin kita. Kenapa? Kita ini bukan hidup dalam dunia perbudakan lagi. Kita tidak hidup lagi di zaman dulu dalam intimidasi perbudakan, hukum Taurat kah itu. Gitu. Jadi kalau saudara dalam hari-hari ini dalam keterikatan apa itu? Entah keterikatan apalah, saudara sendiri yang tahu itu. Anda masih hidup dalam perbudakan. Tetapi kalau engkau anak Allah, engkau akan dipimpin Roh Allah. Sehingga engkau tidak lagi diperbudak oleh dosa. Saya tidak tahu dosa apa yang saudara lakukan. Tapi jangan mau diperbudak lagi oleh dosa. Jangan mau lagi diperhamba lagi oleh dosa. Jangan mau lagi diintimidasi oleh dosa. Karena kita ya anak-anak Allah. Sehingga apa? Roh Allah yang memimpin kehidupan kita, bukan roh dunia lagi. Itu peran Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi jangan kau dukakan Roh Kudus kalau dia menegur engkau saat engkau mau berbuat dosa. Tidak peduli kau pelayan sebagai pelayan Tuhan apa, khotbah kah, singer kah, musik kah, apapun pelayanan yang kau lakukan, kalau engkau tidak mendengarkan suara Roh Kudus, berarti engkau bukan anak Allah. Wow. Yang ketiga, yang terakhir, peran Roh Kudus yang terakhir adalah di ayat yang ke-26, tetap dalam Roma. Ayat yang ke-26, peran Roh Kudus yang ketiga adalah membantu kita dalam kelemahan. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Perhatikan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi, bukankah ini sebuah berkat yang luar biasa menurut kita? Saat kita lemah, Roh Kudus membantu kita. Beda dengan orang luar sana. Beda dengan orang yang ada di luar sana. Mereka lemah, cari alternatif lain. Tapi kita, saat kita tidak berdaya, Roh Kudus memampukan kita. Bahkan dikatakan di sana, Roh itu sendiri berkata kepada Allah. Mungkin saudara pernah menangis tersuduh-suduh sampai saudara tidak bisa mengeluarkan kata-kata, tidak bisa lagi mengucapkan apa yang harus saudara ucapkan untuk berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus ada di sana menyampaikannya kepada Tuhan. Sesakit, sesulit, seberat apapun yang kau alami, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, engkau akan bisa melewatinya semua. Karena di saat engkau lemah, justru waktu itulah Roh Kudus bisa bekerja. Tetapi di saat engkau mengandalkan kekuatanmu, Roh Kudus tidak akan bekerja. Jadi jangan khawatir, di saat-saat titik terendahmu, ada Roh Kudus di sana. Karena peran Roh Kudus membantu kita saat kita lemah. Tuhan Yesus memberkati.